Rivers. Expanding River. Ini yang menarik. Karena kalau kita ngomongin Expanding River, apalagi Alter Ego pegang Cloud, Ya. biasanya Harvey nge-skip nih. Level 4, menit 2, datang Blazing Duet, pulang. Kalau tiba-tiba fighter gold lane gimana? Kalau Fighter God Lane kayaknya udah ditutup dulu sama RRQ karena ada Freya di sana. Ya, Yang ditutup. Freya ditutup memang. Iya. Tapi kalau by data ya RP sendiri pernah main Ruby, Cici, Uranus waktu itu pernah juga, bukan season ini ya. Uranus Gold Lane, bahkan sempat dibawakan juga sama Erlan. Iya, di musim banyak ini. banget. Dan gue ngerasanya ya kalau memang Alter Ego punya itu, Be. Ini saatnya sih. Ini saatnya. Saatnya keluarkan. Soalnya kapan lagi? Wah, Fanny juga di ban. Tetap Melihat ya. performa Yasuke kemarin udah pasti early-nya, snowballingnya tajam sekali. Simpelnya gamenya kalah, matchnya kalah. Fanny-nya tetap tajam, bos. Fanny-nya tetap tajam. Itu kayak jadi pembuktian aja. Kalau emang Fanny-nya Yasuke masih on track, masih sama seperti di musim lalu dan Harley first pick. Apa trade-nya? Lumayan banyak sebenarnya. Ada Chushin, ada Gord, ada Cloud. Cloud jadi ambil. Wah, ini Cloud ini udah mulai meresahkan nih, Be, gue lihat-lihat nih. Wah, kalau dilihat-lihat ya, Cloud ini kenapa di 3 pick atas terus? Karena udah jaminan untuk late game. Tadi ada Emblem first pick. Fighter, menang laning juga kadang dengan modal 2 item aja, Golden Staff udah bisa join fight. Tadi first pick, Be. Ya makanya. Makanya kayak, apakah udah saatnya ban Cloud? Ben Cloud. Karena menarik match-up sih. match-up apa coba? Kayaknya mungkin playoff. Bisa Tahan jadi. dulu untuk regular season. Iya. Bahkan Haris pun yang tadi gue prediksi bakal liar banget. Kayaknya emang liarnya buat Onyx doang deh. Nah, kayaknya masih belum cukup ya buat Harit, ya tahan dulu ya. Tahan dulu. Karena Harit kalau pakai Emblem Fighter, early-nya walang damak alias no damage. Ya. Gak ada Setuju. damage sama sekali. Jadi ya wajar banget kalau misalkan di awal akan langsung dibuka dengan Cloud Court. Langsung dijawab juga dengan, kalau kata Coach Navari, Coach Navari bilang ini draft pusingnya Coach Sever. Bawa Alec dengan Hilda. Oke. Tapi gue suka Chushinnya sih. Posisinya oke. Ini cocok banget sama tipikal gameplay Hijume. Gas ya. Iya, dia punya badan, dia punya flexibility, bisa mobile juga. Cocok sama Hijume ini. Tapi untuk RRQ sendiri, respon dari pick ketiganya nih. Jungle-nya kah? Atau pick over-nya nih, Be? Jungle ya. Kalau kita ngomongin jungle, sebenarnya masih ada beberapa yang terbuka ya. Leo, Suyo. Antara dua itu, Fredrin? Fredrin, Gord, Baxia. Baxia, tank jungle ya? Tank jungle plus Cloud, ini lebih bagus optionnya. Karena Iya, kita tahu iya. sendiri buat early game ada Baxia yang bisa ngejawab. Buat late game masih ada Cloud yang bisa megangin juga. Oke, ada Gord juga by the way. Ada Gord, Buat teman main Baxia kan. ya. Tapi mereka harus siaga dulu dari gold lane-nya nih, Be. Match-up-nya belum kelihatan bakal ke arah mana. Glue di ban. Entah kenapa ya, kalau kita ngomongin 3 pick atas, aku merasa ini picknya RRQ benar-benar bisa leading untuk Turtle 1. Ini Karena kan- emang masih belum kelihatan untuk yang hero-hero megangin Baxianya. Oke, ini cowok di ban nih. Sama teman-teman dari Alter Ego. Iya. Satu lagi Franco gimana? Franco, Baxia Franco, men. Baxia. Ingat combo Rebellion nggak? Dan ditambah lagi dengan adanya Gord, yang sekarang kan makin kejam nih. Iya, Dengan ditabrak damage roda. burst-nya. Ditabrak roda, ditarik. Di Kamehameha. Enggak. Tahan dulu itu buat itu. Belum ya? Biar Sorry. Mas Ade makin kangen sama lu. Hah? Kan Kamehanya kan? Iya. Ya makanya. Biar Mas Ade nanti ngeliatnya di in-game aja Mas. Tenang, gue tahan dulu Mas. Kamehanya. Biar Mas Ade nanti duduk sini gantiin dulu kan. Chow, Si adik-adik itu ya. Kari juga di ban. Oke. Mereka udah ngejawab anti-tanknya. Oke. Berarti emang benar-benar disisakan mungkin untuk opsi dia salah satunya. Oke, tapi Franco-nya enggak. Pakido, landing jauh, ada damage. Dan berarti ada indikasi kalau Alter Ego bisa aja bermain dengan split push. Makanya mereka ban Pakitonya. Mereka split push. Nino kah? Nino, Atau mereka ambil Moskov? Moskov. Plus satu lagi mungkin yang badan banget ya untuk Nino. Wah, lapu bener kan? Lapu. Romer di akhir, Be. Iya, bener-bener elemen kejutan yang nanti udah pasti bakal ada di roamernya. Dan Baxia, Franco available untuk sekarang. Early game-nya mereka punya Gord, late game mereka punya Cloud. Cloud-nya bukan buat nge-follow up Franco-nya, buat ngusir siapapun yang di-hook sama Franco. Bisa. Backup yang ditutup dengan Blazing Duet. Lapunya nutupin belakang. Depan di laser Gord. Wah, kombonya main sih kombonya. Itu dia, makanya kenapa aku bilang kayak 3 pick atasnya ini masih belum kejawab. Sehingga ini kayaknya bakal menarik kalau yang tadi Lim bilang, Moskov dan Teris. Wah, tapi kali ini Wah, power pick. Subat Granger. High harus menghadapi Granger-nya dari sisi Arvis Subat High. Sora.
Ini tentunya akan ada blazing duet from Supatoy yang akan bisa ke backline. Tapi kondisinya adalah gimana roamer dari Idok ini yang akan bisa ngebuka dari awal. Wah, tapi balik lagi kalau Ini. ngomongin ngebuka, itu udah ada Baxia lapu-lapu. Tinggal Bisa. bener-bener ini roamernya bisa fit in banget nih untuk team fight kah? Untuk Seandainya pick ya. off kah? Ini seandainya nih kalau dia ngambil high loss di sini juga masih enak gua rasa. Itu dia, karena dia bisa nutupin pergerakan atau nge-screening pergerakan dari suaranya juga. Gak ada yang bisa kill, Be. I am the power of Dan light. ternyata Oh. aku adalah wujud asli cahaya. Aku adalah Link dan aku tidak akan Bukan. pernah berubah. Bukan, Kaja. Itu Kaja. Oke. Oke, dari draft. Langsung aja. 1-0 untuk siapa, Oji? Aku suka draft Kaja. RRQ berarti. Ya, aku RRQ. KB? Ya, sama Kaja. Good pick di sini. Main sama Gord juga, jadi bisa instant kill. Lim, Kalau mungkin Franco tadi aku sama, tapi aku coba alter ego dulu lah. kita coba dengan early game. Karena Hilda, itu udah pasti bakal jadi satu jawaban untuk early-nya alter ego. Kalau kita ngomongin soal Baxia, itu adalah jawaban untuk RRQ-nya. Oke. Apakah RRQ menjadi penghambat alter ego untuk maju ke babak playoff? Ataukah alter ego El Familia dengan kekuatan terakhir mereka akan menambahkan nyawa mereka. So happy Alarena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane outside. Wah, ini pembuktian ya. Tapi kalau ngomongin Kaja juga early-nya lumayan kuat sih. Dia punya pasif yang oke. Belum lagi dari Ring of Order-nya juga bagus. Ya, Top landing clear. juga ya, landing. Jangan lupakan landingnya. Itu ditambah Gord, udah pasti auto clear. Oke, tapi Super Kane memaksa menuju ke depan karena Hilda Alek. Ini yang berbahaya adalah Super Kane akan coba dipukul kembali. Dan ketika Super Kane sekarat atau bahkan Super Kane harus termakan, ini bisa menjadi kerugian yang sangat berbahaya untuk para pasukan tim RRQ. Lihat, nyebrang. jungle-nya mau coba dipaksa. Super Kane mencoba untuk melakukan rotasi, menargetkan mereka Idok nomor Cloud dari Alek. Langsung memakan, mendapatkan satu poin kill. Super Kedua. Kane menjadi poin kill kedua dari Alek. Memang Hilda Alek ini selalu bermasalah bagi musuh-musuhnya. Waduh, 2 poin kill dengan tank jungle di awal, Be. Wah, ini udah pasti bakal menjadi berita buruk bagi RRQ karena tank jungle early game-nya. Jadi kita sempat mention, kalau misalkan powernya dari Baxia, Baxia-nya juga kena first blood. Dan jawaban early game yang baik dari Hilda dan di-utilize dengan baik juga. Sehingga menang 2 kill, 1000 gold di awal. Itu tadi ya, efek thrill. Oh my god, dipaksa Double. dan Alek! Alek! Alek jangan mencuri, berhasil mendapatkan Oris, mendapatkan deadly magic di depan sana menuju ke arah Idok. Tapi masih bisa selamat, kerugian melimpah. Super Ken berada di level 2. Wow, ini hampir menit 2. Turtle Oh. udah mau spawn. Wah, Baxia yang harusnya bisa mendapatkan Turtle Limb. Wah, Kuroki. Nino! Pasrah. No. Mengamuk di arah top lane. Membakar api Nino di arah EXP lane. Dan bahkan di depan sana lihat. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka mengganggu. Super Ken dengan purple buff yang dimiliki. Sedangkan Super Ken masih memiliki 14 detik menuju ke arah Retribution. Purple buff terreset. Supatoy menuju ke arah purple buff mencoba untuk membantu para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya Idok terdive in. Idok dimakan dan blast. Idok dan Supatoy. Tidak ada damage yang signifikan. No impact untuk Blazing Duet di early game kali ini. Itu cuma 3 orang kalau tadi yang nge-zoning. Grangernya berjalan soalnya. Dan di-trap lagi. Kuroki baru punya Brave Fighters, tapi itu dia kesulitan di mana Kuroki untuk bisa bertahan di laning. Bahkan Nino zoning out sampai inner turret. Itu harganya cukup mahal. Nino kehilangan Hijume. Tapi nampaknya Nino tidak akan tinggal diam. Ingin membalaskan dendam dengan hanya Super Ken. Dan bahkan di sini Nino terbang di angkasa. What? Dan nampaknya Yeskiel udah tidak bisa cukup untuk bisa menggapai ke depan. Sekalipun Flicker juga itu nggak bakal tumbang, Lim. Oke. Ini harus tarik nafas dulu. Talent prediction. Alter Ego. Wah. yang Oke, tarik oke. nafas. 6 suara. 6 suara untuk Alter Ego. Apakah kutukan caster kembali lagi akan hadir? Kita bakal lihat. Karena Kita bakal lihat. biasanya kalau kita Biasanya. satu suara nih,
tim lawannya kan yang menang kan. Itu kalau yang udah Biasanya begitu. biasanya. Kalau yang udah sih begitu. Tapi alter ego itu bisa mengubah kutukan atau alter ego akan mengukir sejarah biasanya. Wah. Diputar Akai. Masih Iya. masih panjang tuh emang ya kalau ngomongin mengukir sejarah. Karena Harvey udah mengukir juga nih Skypierce. Di mau nggak mau ya early game udah leading 2.600, 5 kill banding 1. Turtle selanjutnya pasti bakal ada teamfight 5 lawan 5 dan bisa aja Harvey memecahkan stack Skypierce-nya di early game ini. Waduh, Super Ken sama nih levelnya sama Alec. Ini bahaya banget. Ditempelin. Invasi jungle-nya bakal ditempel habis-habisan sampai kesurupan si Lim ini. Ini Ninonya aja mainnya belakang turret. Ah, iya sih benar. Dan akan join nanti 5 melawan 4 itu potensi paling besar dari teamfight Turtle-nya. Sementara ya jangan Turtle deh. Ini buff-nya dulu nih. Wah, dipaksa retribution oleh Yasuke. Tertangkap di depan sana. Alec memaksa menuju ke arah Idok. Bakal coba di adjustment banget damage cukup. Berpasukan dari tim RRQ. Di sana bakal coba dibalaskan dengan ada Nino. Dengan Torrent momen yang mereka miliki. Nino menzoning out dua pemain. Kuroki versus Nino! everybody di depan sana. Tapi Nino menutup jalan untuk Super Kane. Masih bisa selamat. Dan Kuroki terkena deadly magic yang cukup banyak. Membuat berpasukan dan blazing duet from Supatoy. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Ya, dan akhirnya Turtle dibiarkan ya. Tabrakan dari Nino tadi Be yang bikin Super Ken buang retri. Ya, buang retri dan bloody retribution ini udah digunakan di awal. Udah pasti Turtle-nya bakal di take over ya. Karena Yasuke walaupun tadi dapetin purple buff, tapi emang nge-relay waktu juga nih. 35 detik setelah retribution untuk bisa lanjutin kontes Buset. Turtle-nya. Dan Alec masih di Alec tentunya. Astaga Alec. Benar-benar menzoning out sampai turret inner, bayangkan. Ini sosok dari Hijume sendirian dan bahkan harus memaksakan mendapatkan satu buah retribution. Goroke masih ada satu absorb damage membuat dirinya masih selamat, tapi dari Army damage yang tidak bisa dibendung. Ingat Skypister sudah nyala, menandakan Skypister aktif. Iya, ya. Padahal tadi sempat gue berpikir, wih ini Granger main sama siapa nih agak susah. Dan wah lihat pressure tengahnya Nino-nya langsung udah ngejaga depan. Mid-nya hilang. 5 menit, menit 5. Ya, ini menit yang sebenarnya masih krusial banget untuk hancurin turret mid loh. Ya, langsung visionnya kebuka luas banget ya. Terutama buat Alec, dia bakal lebih mudah untuk nge-trap. Oke, memasangkan nomor tetap di Jackson menuju ke Alec, flicker, Sama. defensif, dan ternyata di belakang sana, Nino menutup jalan dari Supatoy. Lihat tidak ada yang bisa dilakukan kembali untuk perpasukan dari Alter Ego selain mundur karena Super Ken dengan Alex sejujurnya nggak worth it ditukarnya. Tapi seenggaknya Aleknya tetap tumbang. Kalau tadi Aleknya nggak tumbang, buset deh. Itu banyak banget yang udah kebuang, Be. Ya, kebuang resource juga ya. Kan dari kombonya dari Divine Judgment, Mystic Gas. Gak ada sama sekali yang bener-bener bisa di-trade lagi selain Alec. All in ke Alec, flicker kebuang. Tapi lagi-lagi Harvey. Harvey udah punya tabungan untuk Skypierce-nya. Dia bakal main sama siapapun. Mau itu sama Stormby-nya Nino, mau sama gerakan dari Hijume. Semuanya bisa dia follow up tentunya, karena damage udah pasti bakal cukup. Iya, ya ada glowing, udah ready nih anti-regen. Sama jangan lupa ya, ketika Harley-nya Genis One ini damage si Jume otomatis akan lebih sakit. Ya ditambah lagi Deadly Magic ya, depan atau belakang itu di follow pakai Dead Sonata, damage-nya juga pasti bakal lebih eksplosif. Cukup jadinya. Cukup banget karena akumulasi kan. Oke, dengan akumulasi damage tapi Nino menunjukkan batang hidungnya di tengah, mengusir mundur dari RRQ kah? Tapi vision terlihat Kuroki, seorang diri, diketok mundur ke arah belakang, damage-nya terlalu sakit. Jangan sepelekan Alec, karena level dari EXP atau jungler Super Cat ini nggak berbeda jauh sama Alec. Diobrak- Jadi harus diperhatikan loh Lim. Makanya diobrak-abrik Alek ini. Bahkan Super Ken-nya baru level 8. Sama. Iya, Alec-nya level 8 tapi Super Ken baru banget. Baru banget tadi. Experience-nya beda ya. Jadi dan pressure-nya jadi lebih neken, sama levelnya. Iya itu dia, karena pressure-nya benar-benar mencekam. Levelnya sama. Oh dipaksa di depan sana Nino menuju ke arah Idok dengan K-nya di adjustment menarik ke arah belakang. Davis terlalu sakit dengan Mystic Gas dari Yetiel. Kami ha! Tapi di belakang sana, Deadly Magic menuju ke arah Supatoy. Super Ken sekeratul mau tapi Arvi. Sky Wizard tidak meledakkan, Super Ken masih terlalu kuat di depan sana. Woi, tapi ini nggak ada korban, Be. Alec dapat. Alec. Ya, Iya, tapi dari balik lagi RRQ-nya trade-nya. nggak ada yang tumbang. Ya mungkin harus dipertimbangkan lagi ya, kalau emang mau mengorbankan Alec, harus ada trade-nya sih Lim. Ya. Biar gak rugi-rugi banget. Karena kalau lama-lama kayak gitu ya jatuhnya tarik-tarikan goldnya bakal ke kanan terus, bakal ke RRQ. Karena Maksudnya- dengan adanya Divine Judgment juga. Oke, poin kill-nya bisa. Tadi RRQ unggul berarti 1 kan. Cuma goldnya enggak. Ini 5.000 gold angka yang dahsyat loh di menit 8. Ya karena emang ruangnya juga ketutup banget ya buat Super Toy farming.
Karena harapan satu-satunya cuma ada di Super Toy nih. Golden Staff udah ready. Cuma tinggal nungguin Trinity doang. Super Ken udah nggak punya ruang farming sih sama sekali. Tapi lihat Nino. Dengan Soren Momo menuju ke arah backline. Hijumi mencoba menargetkan di mana Yeskiel berada. Mencoba diangkat. Flicker ball defensif. Dan Deadly Magic membuat Kuroki tertik dan meledak. Lihat Alex dengan konsil sedikit-sedikit di arah backline. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan akhirnya pada pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka memilih untuk mundur dan melepaskan inner turret di arah top lane. Wah ini seakan-akan Alter Ego bisa dapetin semua yang mereka mau. Iya. Semuanya? Iya, baik itu Semua. kill, objektif, turret, buff, invade, jungle. Banyak banget yang bisa didapatkan sama Alter Ego. Untungannya dari 5.000 naik lagi hampir ke 7.000 bahkan untuk sekarang. Gila ini benar-benar di press satu sisi. Ini one-sided game sih. Nah, Walaupun ya. dari segi point kill nggak berbeda jauh, hanya berbeda 4 point kill. Tapi seluruh jungle, seluruh farming yang dimiliki dari RRQ, nggak dikasih sedikit pun ke mereka. Sampai dengan menit ke-9 sepakat soal one-sided game. Karena emang terbukti dari item juga benar-benar developmentnya Wah. berubah jauh banget. Beda 5 level jungle-nya. Ya. Ini adu retribution gimana palanya, pusing juga pasti. Jangankan aduh, dia buka lihat darah Lordnya berapa aja nggak bisa. Itu ada Alex di sana menjadi garda terdepan untuk menutup member dari RRQ. Untuk bisa masuk ke area jungle atau bahkan ke area sungai, river. Pasti bakal susah banget. 7.000 gold, Be. Di menit yang hampir ke 10. Dan ini bakal di slow push. Pelan-pelan Alter Ego mau push 3 lane. Oke, kalau kita ngomongin winning condition, Be. Dari RRQ nih, agak berat. Tapi apa yang bisa mereka lakuin? Winning condition pick off. Udah pasti ya, bikin move duluan. Tapi defense dulu kalau boleh. Karena mereka nggak bakal bisa ngelakuin pick off ketika emang Lordnya beranjak ke masuk ke high ground. Oke, mereka punya Kaja sih, Kaja God Cloud. Harusnya satu bisa di burst. Tapi hati-hati, Nino juga bisa lompat ke belakang nanti. Nah itu, harus dalam keadaan mereka nggak lagi ngelakuin defense. Lagi dalam mungkin keadaan equal. Atau mungkin jungle-nya lagi nggak di-press sama Alter Ego. Itu baru pick off-nya bisa jalan. Oh, untung aja dari mid laner Hijumi itu bukan yang tipikal burst kayak Farsha gitu loh, Be. Karena Nino loncat itu kan bisa langsung meletus ya, Be. Oh, di Maxil ini, Gaming, follow. Alex, menuju ke arah top lane. Nge-flank ke arah belakang, Hijumi menari menuju ke Rocky, dia bisa terlalu besar. Tanpa kabar masukkan dari tim RRQ. Mereka dipukul mundur ke arah belakang dan meledak. Kuroki bakal meledak di base sendiri dong. Gagal dengan defense adjustment-nya kali ini, Lim. Hijume perfect winter. Dodge dari Divine Judgment. Timing yang sempurna tadi. Hijumeng mengamuk, menunjukkan permainannya. Kalau dia layak berada di line up utama. Dan bahkan Idok mendekat ke belakang dan meledak begitu saja dengan instan. Membuat terpasukan dari tim RRQ. Mereka memastikan kalau best turret mereka tidak bisa mereka lindungi kembali. Tapi Super Ken masuk ke dalam lubang buaya. Ini Super Ken akan tenggelam tergigit oleh Alter Ego. Wow, cukup mengagetkan tadi. Satu base turret aja nih Be yang hancur. Oke, tapi tetap bakal menjadi keuntungan ya. Karena perbedaan 10.000 gold ini nggak bisa dielakkan. Udah pasti akan ada ke kubu dari Alter Ego Nino. Bahkan ngebuang tadi ya Shifting Skies untuk Thunder secara defensif karena ya takutnya kena apa-apa, mungkin ada Divine Judgment juga di sana. Ya, dan tadi kan untargetable juga kan ya, aman jadinya. Sampai saat ini ya mungkin Alter Ego tinggal freeze dulu lane-nya ya, ditahan Ya. dulu biar RRQ yang nggak farming. Cuma Trinity bisa- jadi. Cuma bisa di laning bawah nih untuk RRQ mainnya. Kalau What? misalkan mereka main di atas agak berbahaya karena Lordnya di atas. Udah pasti Alter Ego yang bakal cari Oke, hero-hero di atas. Idok harus menuju ke arah belakang dan di dodge. lihat di depan sana di dodge dengan Di dodge dipecahkan lagi? yang dimiliki dan bahkan hilang. Meledak Idok berkali-kali di dodge. Lihat. Wih, lampu hijau dari Ultimate Idok hilang sih. Itu dia, Iya. Divine Judgment tadi di dodge. Wow, 2 kali. Oke, ini benar-benar harus tarik napas panjang si RRQ. Mereka terbawa nih, terbawa dengan hype-nya mungkin, terbawa dengan temponya Alter Ego. Ya, suasana dari Alter Ego yang mencekam juga ya. Dengan perbedaan gold sejauh ini, Lim. Ya, Lord pasti bakal susah banget buat dikontes. Idok hidup, Lordnya udah lebih dari setengah darah. Jadi ini pasti bakal jadi free Lord. Tinggal nungguin aja nih bagaimana end dari Alter Ego. 10.000 gold soalnya. Ya ditambah lagi kondisi kali ini 10.000 gold. Untungnya satu sih Be, masih ada high ground dari Yeskiel. Ya. Tapi dengan kondisi ditabrak habis-habisan Yeskiel, kalau nggak punya frontliner berat. Padahal ya, Ini- kalau gue ngeliat dari tadi Be, sebenarnya kena Deadly Magic. Bukannya Yes loh. Iya. Kuroki. Broky, Idok, mereka makan depan. Maka depan, emang balik lagi kalau misalkan depannya nggak ada, Cloud sama Gordnya bakal lebih gampang buat dihajar kan. Iya, ya nggak ada space ya buat nembak ya. Tapi untuk Lord ini bahaya jujur. Sky
Pisser stuck 30 dari RV. Blade of Despair dan Winter ya. Emang tujuannya pengen ngedodge semua Divine Judgment mungkin dari Alterigo. Oke, dan ini tri-lane push yang sedikit gak apa-apa kecepatan mid-nya, tapi kita akan lihat mampukah RRQ bertahan. Mereka mencoba untuk mendapatkan best turret di arah top lane terlebih dahulu. Super King akan coba diangkat. Lawan Mystikas tapi Shifting Skies. Lihat tengah Tor, momen dia mencoba dikeluarkan Ido. Berhasil di take down, meledak ke arah belakang. Fokus ke arah base-nya ke Rocky. Sakratul Maut dan Nino. Lihat Madi blok Gak para bisa. blok pemain para pasukan dari tim Marakyu. Blazing dan drop super high. Memukul mundur Nino. Dia bisa terlalu sakit, tapi Arvi masih berkuasa dengan Sky Pisser yang dia miliki. Next wave. Masuk Oke, lagi. next wave. Fokus ke arah PES. Gak peduli apa yang terjadi dan Alterigo take the game one. 1-0. Masih berlanjut kali ini asa dari Alterigo untuk menuju ke babak playoff. Dan RRQ seakan makin kebingungan. Mereka harus cari solusi secepatnya. Mereka terbawa dengan semuanya. Vibes dari Alterigo, gameplay dari Alterigo, semuanya bisa narik RRQ. Sekali lagi kita ditunjukkan dengan draft yang menarik tapi gameplaynya tidak sesuai dengan eksekusi. Alterigo dengan modal Hilda langsung tancap gas, menangin early tempo dan membuat Super